الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. Bahwa Nabi SAW bersabda, ini sabdanya, man barang siapa ahdasa, yang membuat-buat, ahdasa itu yang membuat-buat, fi amrina dalam urusan kami, ya masih pakai atap bayan lagi, haza yang ini lebih jelas. Apa yang ini itu? Ini isim isyarah yang dekat. Ini yang dimaksud, yang dibawa oleh Nabi apa? Agama. Ma kepada apa-apa, ya, laisa yang tiada, minhu dari agama. Fahuwa maka ma tersebut yang dibuat-buat itu raddun, tertolak. Makanya ada sekelompok yang memahami hadis atau memahami agama itu bersifat tekstual. Tekstual itu melihat redaksinya dan bersifat kaku. Bersifat apa? Kaku. Sehingga memahami hadis ini, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tertolak karena bid'ah. Ahdasa itu sama dengan makna bid'ah, membuat perkara yang baru. Setelah pengajian ada musafahah, muter semua, dilihat di hadisnya, nggak ada. Kalau nggak ada dalam hadis Nabi, nggak dicontohkan oleh Nabi, berarti apa hukumnya? Bid'ah. Ini hadisnya. Langsung aja, ini hadisnya. Jadi tekstual, harfiah, dan cetek pemahamannya, ya, sempit pemahamannya. Lalu yang benar seperti apa nih pemahamannya? Mari kita lihat kalimahnya. Fi amrina, perhatikan, amrun idofat kepada na, domir. Na itu domirnya menunjukkan apa? Mutakalim wahdah atau mutakalim al-ghair? Mutakalim ma'al ghair, yang berbicara bukan sendiri, tapi ma'al ghair, menyertakan yang lainnya. Saya dengan kami beda enggak? Kalau saya apa? Pribadi. Kalau kami menyertakan lembaga. Ya. Mudir pendidikan Tarekat Idrisiyah. Siapa namanya? Direktur atau mudir? Direktur atau mudir Direktorat Pendidikan di Idrisiyah, siapa namanya? Ustadz Pahroji. Kalau Ustadz Pahroji bilang saya, berarti yang dimaksud siapa? Pribadinya. Tapi kalau bilang di depan mimbar kami, berarti menunjukkan apa? Lembaga. Dia bukan sendirian, ada pengurus yang lain yang terlibat dalam direktorat tersebut. Nah sekarang lihat Nabi, fi amrina, dalam urusan kami, berarti melibatkan yang lainnya. Kalau melibatkan yang lainnya, siapa dalam yang terlibat dalam urusan kami, dalam urusan agama? Siapa? Pewarisnya, khalifahnya. Jadi
Barang fi amrina, dalam urusan kami, kami di situ Nabi, para khalifahnya, para ulama pewaris, para mursyid, karena mereka bagian dari urusan kami. Maka itu yang pertama ya. Yang pertama dari hadis ini, lihat amrina adanna, domirnya mutakalim ma'al ghair. Catat, dicatat, jangan molohok aja gitu. Fi amrina artinya urusan kami. Na itu menunjukkan mutakalim ma'al ghair, yang berbicara bukan sendirian tapi menyertakan yang lainnya. Urusan kami, bukan urusanku. Berarti ada yang lain. Siapa yang lain? Pewaris dan khalifah-khalifahnya, ulama pewaris. Yang kedua, memahami hadis ini, satu hadis, perhatikan, satu hadis harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Satu hadis tidak mandiri, tapi berkaitan dengan seluruh hadis yang lainnya. Kalau pemahaman yang tadi yang kaku, akhirnya bid'ah semua, memandang hadis ini dia berdiri sendiri. Padahal setiap hadis pembicaraan Nabi, perilaku Nabi pasti berkaitan dengan pembicaraan yang lainnya. Jadi terintegrasi semua. Apa hadis yang lain? Perhatikan. Satu hadis Nabi, panjang hadisnya, usikum bitaqwallahi azza wazal. Aku berwasiat kepada kalian, takwalah kepada Allah. Wasam'i, dengar, wa ta'ati, taat, walau abdan habasyiyah, kepada pemimpin kalian walaupun dari hamba sahaya. Kemudian hadis itu berlanjut, waman ya'is ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku wafat, ada di antara kalian yang masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, ia akan menemui, melihat perselisihan yang banyak. Apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kepada sunnahku. Cukup apa enggak? Enggak cukup. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, pegang pula sunnah khalifah-khalifahnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geram sunnah-sunnah itu. Nah, dari hadis ini berarti Nabi punya khalifah enggak? Apa arti khalifah? Penggantinya. Nabi punya pewaris, ya. Nabi meninggalkan pewarisnya. Jadi dalam hadis ini bukan hanya sunnah Nabi saja yang harus kita pegang, sunnah para khalifahnya. Nah, kalau tadi memahami hadis yang harfiah, yang tekstual, melihatnya hanya hadis ini saja. Sehingga barang siapa yang beramal membuat perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, langsung dihukumi apa? Bid'ah. Ya, jadi langsung dihukumi bid'ah karena nggak dikaitkan hadis ini dengan hadis yang lainnya. Padahal sunnah itu ada sunnah Nabi, ada sunnah khalifahnya setelah Nabi wafat. Berarti kalau khalifah menetapkan bid'ah apa sunnah? Sunnah.
walaupun Nabi tidak membijakinya, tidak menetapkannya. Oh, jadi luas agama itu. Yang paling hebat, ada kelompok dengan pemahamannya yang tekstual tadi, melihat hadis ini memborbardir amalan-amalan orang lain dengan label bid'ah. Itu Bapak lihat kelompok begitu, dia itu seakan-akan pernah hidup dengan Nabi. Betul nggak? Kalau ada orang sekarang pernah hidup sejaman dengan Nabi, umurnya panjang, pernah bersahabat dengan Nabi lama seperti sahabat yang lain, terus umurnya sampai sekarang, ada nggak? Seandainya, boleh kan seandainya? Boleh. Lalu kata orang ini bid'ah, masih pantas itu mah. Tapi ini orang hidup kemarin dengan Nabi sudah 14 abad, belajar dari ustadznya dengan pemahaman yang tekstual, dengan pemahaman yang sempit. Lalu lihat amalan orang lain, nggak ada di Nabi mengamalkan itu, bid'ah begitu. Nah ini ya, jadi harus mendalam pemahaman itu. Ya, jadi hadis ini nggak sendiri, coba hadis yang lain. Oh, ternyata sabda Nabi yang dipegang itu bukan sunnahnya saja, sunnah Nabi saja, ada sunnah pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Nah, sehingga kalau demikian pemahaman khalifah pun beragam. Kebanyakan umat Islam ahlu sunnah wal jamaah memahami khalifah Rasul itu yang 4 saja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, selesai, nggak ada khalifah lagi. Berarti yang dipegang sunnahnya hanya 4. Tidak masuk akal kalau khalifahnya hanya 4. Sekarang nggak ada khalifah, rugi apa enggak? Rugi. Yang paling untung jadi sahabat, yang untung jadi tabiin karena ada khalifah. Yang kita rugi ini kalau pemahamannya begitu. Ternyata dari para ulama yang konsen juga dalam ilmu tasawuf, khalifah Rasul itu ada pada setiap zamannya. Ya, seperti pandangan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi memahami hadis tentang man khulafa'uka ya Rasulullah. Nabi menjelaskan khulafa'i ala rahmatillah, khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku di atas rahmat Allah, begitu sabda Nabi. Nah, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, man ahya sunnati, yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimuha annas, dan mengajarkan sunnah itu kepada manusia. Berarti kalau demikian khalifah-khalifah itu bukan hanya sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi setiap zaman, setiap kurun ada khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu kekinian, yang tahu pada zamannya. Sekarang begini, sabda Nabi bertambah apa enggak? Sudah selesai. Zaman selesai apa berkembang? Berkembang. Kalau beragama hanya sebatas sunnah Nabi yang sudah berhenti.
sementara zaman terus berkembang. Kira-kira nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Makanya ada sunnah khalifah-khalifah di setiap zaman itu, karena zamannya berubah terus. Terjadi perubahan besar. Jangankan 14 abad, lama nggak 14 abad? 1400 tahun. Wah. Ya. 42 generasi lah. Kalau dilihat umur manusia 60 tahun tuh. Sekarang masih ingat nggak? Mana anak muda dulu? Anak muda dulu angkat tangan. Mana? Itu yang sudah berubahan. Ada anak muda sekarang, tuh santri-santri. Ada anak muda tempo dulu, angkat tangannya. Semangat angkatan. Ibu-ibu mana? Remaja tempo dulu. Remaja tapi tempo dulu. Angkat tangannya. 30 tahun yang lalu kepikir nggak ada handphone? Kepikir nggak ngirim surat langsung sampai bahkan ke 1000 orang gitu? Kepikir nggak kepikir. Itu baru 20-30 tahun yang lalu. Berarti kalau demikian terjadi perubahan dalam ekonomi, terjadi perubahan dalam sosial. Agama memijaki ekonomi, agama memijaki sosial. Ekonomi dan sosialnya bergerak terus lari. Agamanya dianggap apa yang dicontohkan oleh Nabi, kan jadi nggak nyambung jadinya. Makanya ada khalifah pengganti Nabi pada setiap zamannya. Jadi nyambung apa enggak agama itu? Jadi nyambung, bukan jaka sembung. Coba kalau sekarang orang yang memahami, kalau orang yang beramal tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah, ya, itu apa? Transaksi-transaksi kan ekonomi itu. Agama memijaki itu. Pakai e-banking, ya, zakat fitrah pakai beras. Nabi ada beras nggak di Mekah waktu itu? Nggak ada. Yang ada gandum, kurma tuh, kutul baladnya, makanan pokok satu negara tuh hanya itu, gandum, kurma, beras ada nggak? Berarti sekarang harus pakai apa? Kalau ngikutin Nabi, jangan diterima tuh Agni Aker, harus menerima apa? Nanti penerimaan zakat fitrah hanya menerima gandum dan korma gitu. Nggak menerima beras gitu. Makanya agama ini nggak dibijaki, ditetapkan oleh Nabi saja. Sunnah Nabi saja, ada sunnah khalifah-khalifahnya dipahami oleh para ahli tasawuf. Ternyata khalifah itu bukan sampai Sayyidina Ali saja, tapi setiap zaman ada khalifah-khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga agama itu selalu kekinian, agama itu selalu update. Kalau orang nggak update namanya apa? Kudet. Apa kudet tuh? Oh, aduh, bapak yang kurang update ini. Aduh. Jadi ada update, ada kudet. Kudetnya kurang update ternyata. Masih zaman jadul. Bayangkan 14 abad yang lalu di masa Nabi. Makanya yang diambil kebijakan Nabi, sunnah Nabi itu bukan kehidupan Nabi dulu, tapi prinsip dari sunnah itu. Zaman itu berubah, kehidupan itu berubah. Contoh misalnya, zaman Nabi kalau gosok gigi pakai apa? Formula. Pakai apa? Siwak. Sampai Nabi bersabda, saking agama memperhatikan kesehatan, laula an usaqqa ala ummati la amartum bisiwak
fi kulli sholah. Seandainya tidak membebani, memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan, berarti perintahkan itu wajib, siwak setiap sholat. Nah, siwak itu dulu pakai apa? Alat gosok giginya kayu apa namanya? Kayu apa namanya? Arok. Kayu arok. Di zaman Nabi belum ada formula, belum ada sikat gigi yang modern sekarang itu. Nah, memahami siwak itu, kalau hanya apa yang diamalkan oleh Nabi, ya terus pakai siwak itu. Sudah simpen di sini, Pak. Sudah makan, pas mau sholat, simpen di sini. Pas ruku golosor, atau kan ke tempat sujud orang gitu, jigongnya ada di situ. Itu namanya kudet. Pemahaman yang apa? Kudet, kurang update. Tapi kalau yang update, sebelum ke masjid gosok gigi. Gosok gigi dulu nggak? Coba lihat giginya. Gosok gigi apa enggak? Perintah Nabi jalankan, tapi bukan dengan kayu siwak itu. Pakai yang canggih, yang update. Pakai apalagi tambah pakai pasta gigi. Tambah bersih. Ya, tambah apa? Bersih. Terus jigongnya nempel di sikat gigi atau bersih? Bersih. Itu contoh hal terkecil aja. Harus update. Sekarang coba ekonomi. Kalau nggak dibijaki, dulu zaman Nabi ada bank apa enggak? Enggak, bank itu sekitar 200 tahun yang lalu di Eropa, di Barat ada bank. Untuk apa? Kaitan bisnis. Di zaman Nabi, boborok bank. Yang ada dulu tuh pinjam meminjam. Ada orang Yahudi, kalau ada orang butuh uang, wah ini dia. Disebut rentenir. Ini dia lagi butuh uang, ya gelupak-gelipek kasih, tapi tiap bulan minta sekian persen. Sampai nggak kebayar, dihitung persennya bertahun-tahun sampai jadi hamba sahaya. Jadi orang merdeka karena punya utang numpuk terus nggak kebayar sampai jadi hamba sahaya bagi orang yang meminjamkan uang itu. Jahat apa enggak? Jahat. Itu yang disebut riba di zaman Nabi. Mau urusan untuk makan, untuk kesehatan, dipinjamkan berbunga-bunga, itu yang disebut riba. Tapi kalau kita ke bank, tujuannya bisnis, pihak bank bermusyawarah dengan nasabah. Gimana kalau keuntungan buat bank 1%? Sanggup apa enggak? Dihitung sama pembisnis, wah sanggup dah. Dihitung-hitung kita punya 5% untungnya, untuk bank 1%. Itu riba bukan? Bukan. Dalam rangka bisnis, sepakat, tidak ada paksaan. Ada gak bank maksa-maksa ke rumah, nih pinjam uang, pakai uang ya 5% ya, maksa-maksa gitu? Enggak. Semuanya hasil diskusi, diskusi yang panjang. Nggak ada di masa Nabi ini kebijakan begini. Sederhana dulu 14 abad yang lalu. Sekarang diharamkan bank syariah. Bagaimana? Kita punya modal, paling punya modal dengkul. Bisa nggak dengkul dipakai modal?
ada juga sop dengkul. Ini berkembang zaman, kehidupan sudah berubah yang tadinya sangat sederhana di masa Nabi. Makanya mengikuti sunnah Nabi itu bukan mengikuti pola kehidupan Nabi itu sangat sederhana. Yang diambil itu prinsip dari sunnah Nabi. Prinsip itulah yang terus bertahan. Harus adil, harus transparan, ya. Harus saling ridho. Itu prinsip. Guru-guru nggak punya rumah selama-lamanya. Kalau tidak ada KHR, kalau nggak ada PT UMI, alhamdulillah KHR 2, ya, guru-guru bisa punya rumah. Coba kalau ngontrak selama-lamanya, kan jadi kontraktor. Saya jadi kontraktor. Di mana? Di sebelah sana. Emang kenapa? Rumahnya ngontrak, jadi kontraktor. Tapi berkah, ya, ada ekonomi syariah. Transaksinya ke bank syariah, bisa nyicil rumah, tambah subsidi lagi baik pemerintahnya. Tuh, keuntungan nggak? Keuntungan bagi kita. Jadi memahami bunga itu nggak semuanya adalah kategorinya sama dengan riba. Nah, ini ijtihadnya ulama, khalifah yang ada pada zaman ini. Coba tanya ke hadis Nabi, ya gitu-gitu juga jawabannya. Kebayang nggak 14 abad yang lalu di Mekah, di Madinah? Kebayang apa enggak? Sederhananya aspek sosial, sederhananya ekonomi. Agama membicarakan ekonomi, agama berbicara sosial, yang terus aspek ini berjalan, bahkan lari sekarang itu berjalannya. Dibutuhkanlah khalifah Rasul, dibutuhkanlah ulama pewaris Nabi untuk membijaki itu semua. Jadi bukan bid'ah, sunnahnya ulama, sunnahnya khalifah. Alhamdulillah, cerah apa enggak? Coba kalau pemahamannya hadis ini saja, nggak dikaitkan dengan hadis yang lain, dipahaminya sempit. Barang siapa yang melakukan hal yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah. Itu saking banyak bilang bid'ah, jadi bid'ah gitu. Saking dagangannya bid'ah terus itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah aja gitu. Karena memahami hadis ini, nggak salah hadis ini. Nabi itu disebut jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Kalau bicara singkat padat. Kenapa? Harus dikaitkan dengan pembicaraan Nabi yang lain, dikaitkan dengan kebijakan Nabi yang lain, jadi nyambung. Nah, gara-gara hadis ini banyak orang membidah-bidahkan amalan orang, padahal mereka pun kalau dievaluasi banyak bid'ahnya. Contoh, ada nggak hadis Nabi yang menjelaskan sholat tarawih berapa rakaat? Ada nggak? Nggak ada. Secara spesifik tarawih nggak ada. Satu. Ada nggak hadis yang menjelaskan tiap rakaat baca 1 juz? Ada nggak? Mau di Mekah, mau di Madinah, bid'ah semua itu. Di Mekah setiap rakaat berapa halaman? 1 halaman. Bukan 1 juz, 1 halaman. Tambah 20 rakaat. Witir 3. Di Mekah, di Madinah, sampai akhir Ramadan selesai 1 Quran dibaca. Ada nggak hadisnya itu? Nabi ngamalkan itu apa enggak? Nggak ada. Kenapa nuding-nuding bid'ah ke amalan orang lain? Ya. Nah, jadi silakan mau al-hukumut bolak-balik sampai Ikhlas. Di mana-mana kira-kira yang laku yang mana? Dari Al-Baqarah sampai Anas atau Al-Hukumut sampai Anas? Di mana-mana masjid kebanyakan patas, cepat,
Apa arti batas itu ya? Cepat terbatas. Oh, cepat terbatas. Di mana-mana imam lecet al-hakumut sampai ikhlas. Betul nggak? Bid'ah juga itu. Karena ya nggak ada hadisnya, gimana tuh? Nabi membaca apa yang dibaca, ya. Surat apa aja yang dibaca dalam tarawih kan nggak ada. Semua ijtihad. Dimulai dari Umar bin Khattab, udah 20 rakaat. Ya, witir 3 diberjamaahkan. Nah itu kebijakan namanya, sunnah dari khalifah Rasulullah. Makanya yang untung mah beragama, punya guru, itu yang untung mah. Seperti untungnya dulu sahabat, ya, punya guru. Siapa gurunya? Rasulullah. Itu ibadah yang paling enak. Maka agama itu jadi simple, praktis lagi, nggak banyak teori. Coba kalau nggak punya guru, walah ini tafsir banyak ragamnya, buku hadis banyak, waduh, gimana untuk bekerja ya? Di perpustakaan gini aja gitu. Tapi kalau punya guru, yang paling enak itu beragama ada gurunya. Gurunya pewaris Nabi. Seperti indahnya, mudahnya, simpelnya beragama bagi para sahabat, ada gurunya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak gak bapak-bapak kalau punya guru? Enak. Ya, dijelaskan secara update, kekinian, tidak kudet. Hebat tuh kudet tuh. Kudet bukan? Apa kudetnya? Kurang update. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Nah itu saja yang bisa dibahas. Disimpulkan, catat lagi, ingat-ingat lagi, dari Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, yaitu Ummi Abdillah, ya, satu berita tarikh bahwa Aisyah sempat melahirkan bayi tapi keguguran, tidak sempat hidup. Namanya dinamai Abdullah, maka disebut Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, barang siapa yang ahdasa, membuat-buat hal yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, hadza, yang ini yaitu agama, ma, terhadap perkara, laisa, yang tidak ada, ma, minhu, dari amrina, bahwa rodun, maka tertolak. Jadi pemahamannya ada amrina, na, domirnya mutakalim ma'al ghair, bukan Nabi sendiri tapi yang lainnya. Siapa yang lainnya? Kaitkan dengan hadis yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah. Bahkan ada hadis yang lain yang lebih umum lagi, man sanna sunnatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan, ya, sunnah, kebiasaan, hasanatan yang baik. Hasanatan yang baik itu artinya, ya, ada dalam agama. Contoh begini, musafahah, kalau orang datang ketemu, sunnah nggak musafahah? Ya, sunnah nggak? Sunnah. Mempererat ukhuwah persaudaraan, saling memaafkan, saling mencintai gitu. Nah kemudian orang sudah kumpul di sini semua. Ketika datang sempat musafahah apa enggak? Enggak, langsung ada yang sholat. Pulang sholat boleh nggak mengkodok? Diganti.
Karena tadi pas ketemu nggak sempat musafaha, sudah apa? Sudah sholat bermusafaha. Maka kata Imam Nawawi dalam salah satu kitab fikihnya, kitab tentang fatwa beliau, kalau kondisi seperti itu ya sunnah hasanah yang baik. Asalnya bid'ah tidak dilakukan oleh Nabi, tapi hasanah jadi kebaikan. Sunnah hasanah. Nah itulah jadi perkembangan ajaran Islam menjadi luas dalam dinamis, ya. Dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan umat manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa yaqinan sadiqa, wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah al-Fatihah. Baca sama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.